أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, kita akan bahas surah ketiga dalam Al-Quran, Ali Imran atau Keluarga Imran. Nah, ini bukan sekedar surah biasa loh. Di dalamnya itu penuh banget sama kisah-kisah yang dalam, fondasi teologis yang kuat, dan pelajaran penting, ya, tentang iman, tentang komunitas, dan tentang gimana caranya bertahan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang bikin surah ini begitu istimewa? Jadi, apa sih sebetulnya isi ceritanya? Ternyata, ini bukan cuma satu cerita, tapi jalinan beberapa narasi yang penting banget. Kita bakal kenalan sama keluarga Imran, terus kita akan lihat keajaiban seputar Maryam dan putranya, Isa, dan bahkan kita akan diajak melihat momen-momen paling krusial dalam sejarah awal umat Islam. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Bagian pertama, Tuhan, wahyu, dan kebenaran. Nah, sebelum kita masuk ke cerita-cerita tentang manusianya, surah ini ngasih kita dasarnya dulu, fondasi teologisnya. Jadi di sini dijelasin prinsip-prinsip dasar tentang gimana sih cara kita memahami wahyu itu sendiri. Anggap aja ini kayak kunci buat membuka makna-makna yang lebih dalam nanti. Nah, di sini ada salah satu konsep yang paling menarik menurut saya. Surah ini ngenalin kita kedua jenis ayat. Ada yang namanya muhkamat. Ini ayat-ayat yang maknanya jelas, gamblang, tegas. Terus ada yang namanya mutasyabihat, yang sifatnya itu alegoris atau punya banyak kemungkinan makna. Ini penting banget, karena ini kunci buat ngerti gimana cara kita mendekati keseluruhan teksnya. Oke, coba kita lihat bedanya ya. Ayat-ayat muhkamat ini anggap aja kayak pondasi rumah. Ini adalah induknya Al-Quran. Isinya itu hukum, petunjuk yang jelas banget, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, di sisi lain, ada mutasyabihat. Ini yang maknanya lebih dalam, kiasan atau alegoris. Surah ini ngejelasin, orang yang imannya kuat itu akan percaya pada keduanya. Mereka bakal pegang yang jelas sebagai panduan dan melihat yang alegoris ini sebagai sebuah ujian keimanan, di mana arti sesungguhnya, ya cuma Allah yang tahu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, Keluarga Suci Imran. Nah, ini dia nih, inti cerita yang jadi nama surahnya. Ini adalah kisah tentang pengabdian, iman, dan keajaiban yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi, semuanya itu dimulai dari satu tindakan iman yang luar biasa. Istrinya Imran ini bernazar, dia mendedikasikan anak yang ada di kandungannya sepenuhnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Nah, pas anaknya lahir, ternyata perempuan, Maryam namanya. Dia tetap pegang teguh janjinya itu. Dan dari sinilah keajaiban mulai terjadi. Waktu Maryam diasuh sama pamannya, Zakaria, dia ketahuan sering dapat rezeki yang ajaib, makanan langsung dari surga. Wah, ini udah jadi pertanda awal nih kalau Maryam ini bukan orang biasa. Melihat keajaiban itu langsung di depan matanya, Zakaria jadi terinspirasi. Bayangin, dia itu udah tua banget, istrinya juga divonis mandul, tapi imannya tuh langsung berkobar lagi. Dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan minta seorang anak yang soleh, dan doanya yang tulus itu dijawab. Malaikat datang bawa kabar gembira tentang kelahiran putranya, Yahya, yang kita kenal juga sebagai Yohanes Pembaptis. Keren ya, gimana iman satu orang itu bisa menyalakan harapan buat orang lain? Dan rangkaian keajaiban di keluarga ini belum berhenti. Puncaknya ada di kisah putranya Maryam, yaitu Isa atau Yesus. Nah, di surah Ali Imran ini penjelasannya detail banget loh tentang kelahiran dan misi Isa yang luar biasa. Di sini kita disuguhkan rentetan peristiwa yang wow, luar biasa banget. Pertama, malaikat datang ke Maryam yang masih perawan dan ngasih kabar kalau dia bakal punya anak cuma karena firman Tuhan. Mujizat pertamanya, Isa bisa bicara dari dalam buayan buat ngebela ibunya. Terus sepanjang hidupnya dia melakukan banyak mujizat besar lainnya. Bisa menyembuhkan orang, menghidupkan burung dari tanah liat, bahkan membangkitkan orang mati. Dan teks ini selalu menekankan kalau semua itu terjadi dengan izin Allah. Ini penting banget untuk menegaskan kalau semua kekuatan itu asalnya dari Sang Pencipta. Terus mungkin ada yang bertanya, gimana caranya menjelaskan kelahiran Isa yang tanpa ayah? Nah, surah ini ngasih kita analogi yang kuat banget. Kelahiran Isa itu dibandingin langsung dengan penciptaan Adam. Coba deh pikirin, Adam itu diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Jadi poin utamanya adalah, bagi Tuhan, keduanya itu sama-sama wujud dari kehendaknya. Cukup dengan satu kata, jadilah, ya maka terjadilah. Nah, dari cerita-cerita para nabi, surah ini tiba-tiba ganti fokus cukup drastis. Sekarang teksnya ngomong langsung tentang peristiwa yang dialami sama komunitas muslim di masa awal. Ini bagian di mana Al-Quran jadi kayak cermin buat refleksi dan jadi panduan waktu menghadapi kesulitan yang nyata. Konteksnya apa? Pertempuran Uhud.
Ini adalah momen di mana umat Islam waktu itu mengalami kekalahan yang pahit banget. Tapi, Al-Quran nggak cuma nyatat kejadiannya aja. Peristiwa ini justru dijadiin studi kasus yang mendalam banget tentang iman, tentang keraguan, dan tentang ketahanan mental. Ini jadi momen pembelajaran yang super krusial. Dan dari peristiwa ini, kelihatan banget ada dua respons yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada orang-orang beriman yang sejati. Ya, mereka sedih, mereka berduka, tapi mereka melihat kekalahan ini sebagai ujian dari Tuhan. Mereka introspeksi diri, minta ampun, dan iman mereka malah jadi makin kuat. Nah, di sisi lain, ada orang-orang munafik. Disinilah keraguan di hati mereka kelihatan semua. Mereka mulai saling menyalahkan, mempertanyakan pemimpin, dan komitmen mereka goyah. Nah, di tengah-tengah rasa putus asa inilah turun ayat yang luar biasa kuat ini. Ini adalah pesan yang benar-benar mengangkat semangat. Bukan berarti menyangkal rasa sakit ya, tapi ayat ini membingkai ulang cara memandang kekalahan. Pesannya jelas, jangan lemah, jangan sedih berlarut-larut. Kenapa? Karena kalian itu tetap yang paling tinggi derajatnya jika kalian benar-benar beriman. Kemenangan sejati itu ada di dalam keteguhan iman. Oke, di bagian terakhir nih. Setelah ngebahas pelajaran buat internal komunitas, surah ini memperluas cakrawalanya. Fokusnya bergeser keluar. Jadi sebuah ajakan universal buat komunitas-komunitas iman lainnya untuk berdialog dan bersatu di atas dasar yang sama. Secara spesifik, yang diajak bicara di sini adalah ahli kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Dan yang menarik banget, itu pendekatannya. Ini bukan konfrontasi loh, tapi sebuah ajakan yang hangat. Teks ini melihat mereka bukan sebagai orang lain, tapi sebagai sesama pewaris tradisi monoteistik dari Nabi Ibrahim. Jadi, ini adalah undangan untuk dialog, untuk mencari titik temu. Dan ini dia inti dari ajakannya. Sebuah undangan untuk bersatu di atas satu prinsip paling dasar yang sebetulnya sama-sama dimiliki, yaitu kita semua hanya menyembah satu Tuhan yang esa dan tidak menyekutukannya. Ini adalah ajakan untuk kesampingkan dulu perbedaan-perbedaan doktrin kita dan ayo kita fokus pada inti tauhid yang sama-sama kita yakini. Surah ini ditutup dengan serangkaian nasihat praktis yang seolah-olah merangkum semuanya. Pertama, ada penekanan kuat soal persatuan, berpegang teguh pada tali Allah. Lalu, ada panggilan untuk jadi kekuatan moral di masyarakat. Dan terakhir, ada pengingat untuk terus melatih diri, sabar, beramal, merenung, sambil selalu ingat kalau hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Mulai dari kisah iman yang penuh keajaiban, pelajaran pahit dari sebuah kekalahan, sampai seruan untuk bersatu. Surah Ali Imran ini benar-benar menyajikan sebuah cetak biru yang sangat lengkap. Dan ini bikin kita bertanya-tanya ya, gimana caranya sebuah teks berusia ribuan tahun tentang nabi-nabi zaman dulu, tentang iman, tentang ketahanan, tentang mencari kesamaan, kok bisa pesannya masih relevan banget dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi di dunia modern sekarang ini? Selamat datang di The Deep Dive. Oke, di depan kita ini ada sumber yang padat sekali ya. Transkrip lengkap surat Al-Imran atau keluarga Imran. Ini jujur aja rasanya kayak novel epik, manual hukum sama dialog filsafat jadi satu. Betul, sangat berlapis. Jadi tugas kita sekarang coba kita urai bareng-bareng ya. Benang merahnya di mana? Kita mau lihat gimana kisah para nabi, terus dialog antar keyakinan, dan prinsip-prinsip iman itu dirangkai dengan begitu canggih di sini. Siap ya? Siap, mari kita mulai. Oke, di awal-awal, teks ini langsung membangun fondasi yang kokoh banget. Ditegaskan bahwa Tuhan, Allah itu maha hidup, maha mandiri. Dan Dia yang menurunkan Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Taurat dan Injil disebut secara spesifik. Betul. Rasanya ini kayak langsung menetapkan panggung universal ya, bukan cerita yang terisolasi. Tepat sekali. Ini adalah klaim universalitas dari ayat pertama. Tapi yang menurut saya paling menarik adalah gimana teks ini, setelah membuat klaim besar itu, dia langsung ngasih semacam buku panduan. Seolah-olah bilang, oke, sebelum lanjut, kamu harus tahu cara baca saya. Oh, maksudnya soal ayat yang jelas dan yang ambigu itu? Persis. Teks ini membaginya jadi dua kategori. Ada ayat-ayat muhkamat, ini pilar-pilarnya, induk dari kitab. Maknanya lugas, jelas, isinya aturan hukum, prinsip dasar. Ini fondasinya. Oke. Terus ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, yang ini lebih puitis, metaforis, dan terbuka untuk berbagai lapisan makna. Tunggu, ini menarik. Kenapa sebuah teks suci sengaja memasukkan bagian-bagian yang ambigu? Bukannya itu kayak, ya, mengundang perdebatan atau salah tafsir? Apa fungsinya gitu? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya.
Dari perspektif teks ini, ambiguitas itu sendiri adalah ujian. Ini memisahkan mereka yang mendekati teks dengan rendah hati, mengakui ada hal yang di luar jangkauan akal manusia, dengan mereka yang mendekatinya dengan, bisa dibilang, arogansi. Yang disebut hatinya condong pada kesesatan itu ya? Betul, mereka ini mencoba memaksakan interpretasi sendiri untuk agenda tertentu, untuk mencari-cari fitnah, gitu. Jadi keberadaan ayat ambigu ini bukan kelemahan, tapi justru semacam filter iman. Begitu ya? Tepat. Teks ini menggambarkan sikap ideal dari orang yang ilmunya mendalam. Mereka nggak mencoba memecahkan teka-teki yang memang nggak dimaksudkan untuk dipecahkan manusia. Sebaliknya, mereka bilang, kami beriman kepadanya. Semua itu dari Tuhan kami. Sebuah pengakuan atas keterbatasan ya? Iya. Ini pengakuan atas batas kemampuan manusia dan penyerahan diri pada kebijaksanaan ilahi. Jadi ini bukan cuma tentang isi teks, tapi tentang sikap hati pembacanya. Saya suka cara teks ini membangun fondasinya dulu sebelum masuk ke cerita. Dan cerita intinya, yang jadi nama bab ini, benar-benar terasa kayak drama keluarga yang epik dan penuh keajaiban. Kisah keluarga Imran. Betul. Dan ini bukan sekedar cerita ya. Narasi ini adalah bukti berjalan dari prinsip-prinsip teologis yang tadi kita bahas. Kita lihat langsung gimana kehendak Tuhan bermanifestasi dalam sejarah manusia. Teksnya kan bilang Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di atas seluruh alam. Iya, ini semacam garis keturunan spiritual yang istimewa. Ceritanya dimulai dari seorang perempuan, istri Imran, yang bikin nazar. Dia janji akan mempersembahkan anaknya untuk mengabdi di rumah Tuhan. Tapi, yang lahir perempuan, Maryam. Dan di sini ada detail yang indah. Meskipun yang lahir perempuan, yang mungkin di luar ekspektasinya, dia tetap memenuhi nazarnya. Dia berdoa, aku menamanya Maryam dan aku mohon pelindunganmu untuknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Doa seorang ibu. Doa seorang ibu. Ini jadi pembuka bagi serangkaian peristiwa luar biasa. Maryam kemudian diasuh oleh Zakaria, seorang nabi. Nah, di sini ada momen yang jadi titik baliknya kan. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, tempat Maryam ibadah, dia menemukan makanan di sana. Selalu ada makanan. Makanan dari surga, begitulah penafsirannya. Momen ini krusial ya. Sangat krusial. Zakaria, yang sudah sangat tua dan istrinya mandul, melihat bukti nyata bahwa hukum alam itu bisa dikesampingkan oleh kehendak Tuhan. Melihat keajaiban kecil di Maryam, imannya terpicu. Jadi langsung berdoa di situ juga ya? Di tempat itu juga, dia berdoa memohon keturunan. Dan doanya langsung dijawab. Malaikat datang memberinya kabar gembira tentang kelahiran Yahya atau Yohanes Pembaptis. Wow, jadi satu keajaiban memicu keajaiban lain ya? Ada hubungan sebab akibat spiritual di sini. Tepat. Dan perhatikan deskripsi Yahya, seorang nabi yang akan membenarkan kalimatun minallah, sebuah kalimat dari Allah. Kalimat ini, menurut para penafsir, merujuk pada Isa atau Yesus. Oh, jadi misi Yahya sejak awal sudah terikat dengan misi Isa. Rangkaian narasinya sangat terjalin erat. Sangat erat. Dan dari situ, cerita berpindah ke puncak keajaiban dalam keluarga ini. Malaikat datang kepada Maryam. Ya, malaikat memberinya kabar bahwa Allah telah memilihnya, menyucikannya, dan melebihkannya di atas segala wanita di dunia. Terus, datanglah kabar besar itu. Kelahiran seorang putra bernama Al-Masih, Isa putra Maryam. Reaksi Maryam kan sangat manusiawi ya. Dia tanya, gimana mungkin aku punya anak padahal nggak pernah ada laki-laki yang menyentuhku? Dan jawaban dari malaikat itu adalah inti dari teologi penciptaan dalam teks ini. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Kalau dia mau sesuatu, dia cuma bilang, jadilah, maka jadilah. Penegasan kekuasaan absolut Tuhan. Betul. Teks ini juga nyebutin mujizat-mujizat yang akan dilakukan Isa nanti dengan izin Allah, bikin burung dari tanah, menyembuhkan yang buta, bahkan menghidupkan yang mati. Lalu ada satu perbandingan yang kayaknya sangat disengaja dan punya tujuan teologis yang kuat banget. Teks ini secara eksplisit menghubungkan kelahiran Isa yang ajaib dengan penciptaan Adam. Ini argumen pamungkas dalam surah ini. Teksnya bilang, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Ini adalah counter naratif langsung terhadap gagasan tentang keilahian Isa. Gimana logikanya? Logikanya begini.
Kalau kamu menganggap kelahiran Isa tanpa ayah itu bukti dia Tuhan atau anak Tuhan, maka secara logika Adam lebih ajaib lagi, dia nggak punya ayah dan ibu. Ah, saya ngerti sekarang. Teks ini menggunakan logika itu untuk membingkai ulang keajaiban tersebut. Bukan sebagai bukti keilahian Isa, tapi sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan, Sang Pencipta. Argumen yang sangat cerdas. Setelah narasi yang begitu kuat dan emosional ini, nuansa surah ini terasa bergeser ya. Dari bercerita jadi ngasih petunjuk dan tuntunan langsung buat komunitas. Benar, seolah-olah teksnya bilang, oke, kalian sudah lihat contoh-contoh iman dan kekuasaan Tuhan tadi, sekarang gimana kalian menerapkannya dalam masyarakat? Dan salah satu seruan pertamanya adalah soal persatuan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Kalimat yang sangat terkenal. Dan perhatikan cara teks ini mengingatkan mereka. Nggak cuma memberi perintah, tapi juga membangkitkan memori emosional. Ingatlah nikmat Allah kepadamu waktu kamu dulu bermusuhan. Terus Allah mempersatukan hatimu. Oh, jadi itu bukan sekedar perintah kosong, tapi ada konteks historisnya yang emosional banget. Merujuk ke suku-suku di Madinah itu ya? Tepat sekali. Mereka berperang puluhan tahun sebelum disatukan oleh iman. Jadi persatuan itu digambarkan bukan cuma sebagai perintah, tapi anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Teks ini juga sangat realistis. Nggak cuma bicara soal damai, tapi juga menghadapi kenyataan pahit kayak perang dan kekalahan. Ada rujukan ke pertempuran Uhud kan? Iya, di mana umat muslim mengalami kemunduran setelah menang di Badar. Nah, bagaimana teks ini membingkai kekalahan? Ini bagian yang sangat mendalam secara psikologis. Kekalahan nggak digambarkan sebagai hukuman final. Sebaliknya, itu bagian dari siklus yang lebih besar. Masa itu, kami pergilirkan di antara manusia. Tujuannya apa? Sebagai ujian, agar Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dan untuk memilih para syuhada. Jadi, penderitaan dan kekalahan itu punya fungsi. Memurnikan iman, menyaring siapa yang tulus dan siapa yang cuma ikut-ikutan. Jadi ini semacam kerangka untuk resiliensi spiritual ya? Dan di tengah konteks sulit itu, muncul perintah etis yang spesifik banget, seperti menahan amarah dan memaafkan orang. Betul sekali. Sifat-sifat seperti menahan amarah, memaafkan, berbuat baik, justru ditekankan dalam konteks konflik. Ini menunjukkan karakter sejati seseorang teruji bukan saat semua mudah, tapi saat di bawah tekanan. Selain soal etika sosial, ada juga panduan ekonomi yang sangat jelas. Larangan riba. Ya, larangan memakan riba yang berlipat ganda. Dan ini menarik kalau kita hubungkan dengan ayat setelahnya yang memperingatkan soal cinta berlebihan pada syahwat duniawi. Wanita, anak-anak, tumpukan emas dan perak. Betul. Teks ini nggak melarang kepemilikan, tapi memperingatkan agar tidak terjebak pada cinta yang berlebihan. Riba dalam kerangka ini adalah manifestasi ekstrim dari cinta harta. Uang melahirkan uang tanpa kerja nyata. Jadi larangan riba itu bukan sekedar aturan ekonomi ya, tapi bagian dari pandangan dunia yang lebih besar tentang apa yang benar-benar berharga ya. Tepat. Kesenangan dunia itu sementara, yang di sisi Tuhan itu abadi. Kuncinya adalah takwa. Semuanya kembali ke takwa. Nah, dari panduan internal buat komunitas, surah ini kemudian membuka dialog keluar. Salah satu bagian paling menonjol adalah seruannya kepada ahli kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Ini bukan monolog, tapi terasa kayak undangan terbuka. Betul. Ini momen diplomasi teologis. Ada ajakan yang sangat eksplisit dan indah. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Kalimat apa itu? Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Ini ajakan untuk mencari titik temu. Sebelum bahas perbedaan, ayo kita tegaskan dulu kesamaan fundamental kita. Monoteisme murni. Itu pendekatan komunikasi yang cerdas banget. Bangun jembatan dulu di atas fondasi bersama. Benar. Dan setelah membangun jembatan itu, teks ini kemudian menantang beberapa klaim mereka, terutama soal Ibrahim. Oh ya, ini argumen logisnya ya? Tepat. Teks ini bertanya, kenapa kamu berdebat tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan jauh sesudah Ibrahim? Argumennya sederhana dan sulit dibantah. Gimana bisa Ibrahim jadi Yahudi atau Nasrani kalau agamanya baru terbentuk berabad-abad setelahnya? Jadi ini semacam riset narasi ya.
Teks ini pada dasarnya bilang kalian semua berdebat tentang warisan Ibrahim, padahal kalian melupakan esensinya, gitu kan? Persis. Anda menangkapnya dengan sempurna. Ini bukan tentang milik siapa Ibrahim itu, tapi apa esensi ajaran Ibrahim. Dan teks ini menjawabnya. Ibrahim itu hanifan musliman, seorang yang lurus dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mengklaim kembali Ibrahim sebagai bapak monoteisme universal. Tepat. Prototipe dari penyerahan diri yang jadi inti dari kata Islam itu sendiri. Tapi dialognya nggak hanya berisi ajakan dan argumen, ada juga kritik yang cukup tajam kan? Tentu, dialog yang jujur terkadang butuh kritik. Teks ini mengkritik sekelompok dari mereka yang memutarbalikkan lidah mereka saat baca kitab suci, biar pendengar mengira itu bagian dari kitab padahal bukan. Oh, manipulasi teks. Ya, dan juga kritik terhadap mereka yang sengaja menyembunyikan kebenaran. Ini bukan kritik terhadap semua ahli kitab ya, tapi spesifik ke perilaku-perilaku tertentu. Peringatan keras terhadap manipulasi teks suci. Jadi, kalau kita rangkum, dalam satu bab ini kita udah melakukan perjalanan dari fondasi wahyu, menyelami drama keluarga para nabi, dapat panduan etika, sampai menyaksikan dialog antar iman yang kompleks. Luar biasa padat. Dan benang merah yang mengikat semuanya adalah pengakuan atas kekuasaan, pengetahuan, dan keadilan Tuhan. Ini terangkum indah di bagian akhir surah dalam doa dari kelompok yang disebut Ulul Albab. Orang-orang yang berakal ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka nggak cuma beriman secara buta, mereka mengamati alam semesta, penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, dan melihatnya sebagai ayat atau tanda kebesaran Tuhan. Jadi mereka menggabungkan akal dan iman. Benar. Dari pengamatan rasional itu, mereka sampai pada kesimpulan spiritual. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Dan doa mereka dijawab dengan janji bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan amal dari siapapun, laki-laki maupun perempuan. Nah, sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan dari ayat paling akhir bab ini. Silakan. Setelah semua penjelasan tentang doktrin, kisah dramatis, hukum, dan perdebatan teologis, surah yang kompleks ini ditutup dengan perintah yang terdengar sangat sederhana tapi syarat makna. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Perintah yang sangat praktis. Betul. Pertanyaannya adalah, mengapa setelah perjalanan intelektual dan spiritual yang begitu kaya, puncaknya adalah perintah untuk bersabar? Bagaimana tindakan sabar, saling menguatkan dalam kesabaran, dan waspada ini menjadi rangkuman praktis dari seluruh pesan agung di dalamnya? Selamat datang di sesi diskursus kita. Hari ini kita akan membahas sebuah surah yang luar biasa kompleks dan juga penting dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran. Surah ini kaya sekali dengan dialog, sejarah kenabian, dan fondasi-fondasi teologis. Betul, dan ya di tengah kekayaan itu kan muncul satu pertanyaan mendasar yang terus menjadi bahan diskusi sampai hari ini. Pertanyaan itu adalah tentang jalan keselamatan. Apakah surah Ali Imran ini mengajarkan bahwa jalan menuju keselamatan itu sifatnya eksklusif? Artinya hanya satu, yaitu melalui kepatuhan spesifik terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Atau apakah surah ini justru membuka kemungkinan adanya jalur lain bagi orang-orang beriman dari tradisi sebelumnya, yang kita kenal sebagai ahli kitab, yang tetap katakanlah berpegang teguh pada ajaran mereka? Nah, dalam diskusi kali ini, saya akan coba berargumen bahwa surah ini, dengan segala kerumitannya, pada akhirnya membangun sebuah narasi yang koheren tentang Islam sebagai jalan final yang diterima di sisi Tuhan. Sementara saya akan mengambil posisi yang sedikit berbeda. Saya melihat surah Ali Imran ini justru lebih menekankan pada esensi spiritual, yaitu ketundukan pada Tuhan yang esa atau tauhid dan amal soleh. Dari sudut pandang ini, surah tersebut secara eksplisit mengakui adanya kesalehan yang otentik, bahkan di luar batas formal komunitas Muslim. Baiklah, mari kita mulai. Bagi saya, argumen eksklusivitas ini bukan sekedar tafsiran, tapi ini adalah pesan yang disampaikan secara lugas dan tegas oleh teks itu sendiri. Pondasi argumen saya itu sebetulnya ada di dua ayat yang sangat kuat, sangat sulit untuk diabaikan. Pertama, ayat 19, yang menyatakan dengan jelas,
Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Pernyataan ini begitu definitif kan, seolah menjadi tesis utama dari surah ini. Kemudian, ini diperkuat lagi di ayat 85 dengan konsekuensi yang lebih tajam. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, bagi saya, dua ayat ini berfungsi seperti sebuah lensa. Kita harus membaca ayat-ayat lain dalam surah ini melalui kerangka yang sudah ditetapkan oleh dua pernyataan fundamental tersebut. Jadi bahkan ajakan dialog kepada ahli kitab untuk bersatu pada kalimat yang sama, menurut saya adalah ajakan untuk kembali pada tauhid murni yang kini telah disempurnakan melalui risalah Nabi Muhammad. Sehingga ketika surah ini memuji sebagian ahli kitab, pujian itu harus dipahami dalam konteks ini. Entah mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya menerima Islam, atau mereka yang hidup soleh sebelum risalah ini datang. Oke. Saya paham kekuatan ayat-ayat yang Anda kutip tadi. Sangat paham. Namun, jika kita menjadikannya satu-satunya lensa, saya khawatir kita akan mengabaikan bagian-bagian lain dari surah ini yang melukiskan gambaran yang jauh lebih bernuansa. Posisi saya adalah bahwa surah ini sambil menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad, juga secara sadar dan sengaja mengakui adanya fondasi spiritual yang sama dan juga kesolehan yang tulus di kalangan ahli kitab. Bukti terkuatnya menurut saya ada di ayat 113 dan 114. Di sana, teks ini tidak berbicara secara abstrak, tapi melukiskan potret yang hidup sekali. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam, sedang mereka juga bersujud. Lalu dirinci kualitas mereka. Beriman pada Allah dan hari akhir, menyuruh pada kebaikan, mencegah keburukan, dan bersegera dalam kebajikan. Lalu ditutup dengan pernyataan tegas. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan di situ tidak ada syarat jika mereka masuk Islam kan? Tidak ada. Pengakuannya terasa tulus dan tanpa syarat. Ini menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada substansi iman dan amal. Makan kata Islam itu sendiri yang maknanya ketundukan digunakan secara universal. Surah ini misalnya menyebut Ibrahim sebagai seorang Muslim jauh sebelum ada komunitas Yahudi, Kristen, atau pengikut Nabi Muhammad. Ini menandakan bahwa Islam dalam pengertian esensialnya adalah sebuah kondisi spiritual, bukan sekedar label komunal. Nah, saya setuju soal itu. Tapi ada satu hal krusial yang perlu kita pertimbangkan, yaitu konteks naratif di mana ayat-ayat ini ditempatkan. Anda benar soal makna universal Islam, tapi penempatan ayat 85, ayat yang sangat tegas menyatakan bahwa agama selain Islam tidak akan diterima, itu sangat strategis menurut saya. Ayat itu muncul persis setelah ayat 81 yang membahas tentang Mitsak an-Nabiyyin atau perjanjian para nabi. Perjanjian itu kan pada intinya adalah komitmen dari setiap nabi untuk beriman dan menolong rasul yang datang setelah mereka. Nah, dalam logika surah ini, Nabi Muhammad adalah pemenuhan terakhir dari perjanjian tersebut. Jadi, ketundukan atau Islam yang benar setelah kedatangannya adalah dengan mengikutinya. Menolaknya, dari perspektif ini bukan cuma menolak seorang nabi, melainkan mengingkari perjanjian fundamental yang telah diikrahkan oleh seluruh nabi sebelumnya. Nah, justru disitulah titik perbedaan kita. Pemahaman saya justru sebaliknya. Saya melihat perjanjian para nabi itu sebagai penegasan akan kesinambungan wahyu, bukan pemutusan total. Itu adalah sebuah rantai yang saling terhubung. Dari sudut pandang ini, ayat-ayat seperti 113 dan 114 yang saya sebutkan tadi justru menggambarkan kelompok ahli kitab yang dalam pandangan teks ini sejatinya memenuhi semangat dari perjanjian itu. Mereka menjaga tauhid, mereka beriman, mereka beramal soleh. Mereka adalah bukti hidup dari kesinambungan ajaran para nabi itu. Coba perhatikan baik-baik. Kritik surah ini terhadap ahli kitab itu sangat spesifik. Teks ini tidak mengkritik mereka karena menjadi Yahudi atau Nasrani. Kritikannya tertuju pada penyimpangan-penyimpangan tertentu, seperti mencampur adukan yang hak dengan yang batil di ayat 71, atau kesombongan teologis seperti klaim bahwa api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja di ayat 24. Umum, tapi sebuah komitmen spesifik untuk mengakui dan mendukung utusan Tuhan yang datang membawa wahyu baru. Mengabaikan pemenuhan janji itu sambil tetap merasa saleh sepertinya sebuah kontradiksi dalam logika surah ini. Saya mengerti maksud Anda, tapi saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah teks ini benar-benar menyamaratakan semua ahli kitab sebagai penolak? Ayat 113 kan dimulai dengan kalimat, mereka tidaklah sama, seolah ingin mencegah generalisasi semacam itu.
Teks ini tampaknya membuat pembedaan yang sangat teliti antara kelompok yang menyimpang dan kelompok yang berlaku lurus. Dan ini membawa kita ke figur sentral dalam perdebatan ini, Ibrahim. Saya setuju. Ibrahim adalah kunci. Mari kita bahas itu. Baik, di ayat 67 surah ini dengan lantang menyatakan, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri Muslim. Ini kan sebuah manuver teologis yang brilian ya. Teks ini merebut Ibrahim dari klaim eksklusif komunitas Yahudi dan Kristen dan menempatkannya sebagai model universal dari ketundukan murni kepada Tuhan. Ini melampaui sekat-sekat komunal. Ini argumen yang sangat inklusif dan universal. Pertanyaan saya, jika Ibrahim adalah model universal dari Islam dalam arti esensial, mengapa prinsip universalitas ini tidak bisa diperluas kepada para pengikut Musa dan Isa yang soleh, yang menurut surah ini sendiri masih menjaga esensi ajaran tauhidnya? Sebentar. Argumen itu bagus, tapi sepertinya berhenti satu ayat terlalu cepat. Anda berhenti di ayat 67, tapi ayat 68 memberikan jawaban langsung atas pertanyaan Anda itu. Teks itu melanjutkan, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini, Muhammad, serta orang-orang yang beriman. Ini poin kuncinya. Surah ini menggunakan status universal Ibrahim justru untuk melegitimasi risalah Nabi Muhammad sebagai pewaris sejati ajaran Ibrahim. Jadi, argumennya berbalik. Untuk menjadi dekat dengan Ibrahim secara spiritual, seseorang harus mengikuti Nabi Muhammad. Teks ini tidak mengatakan semua orang yang bertauhid sama dekatnya dengan Ibrahim. Teks ini membangun sebuah hierarki kedekatan dan menempatkan Nabi Muhammad dan pengikutnya di posisi teratas sebagai pewaris sah. Jadi, ini bukan pengakuan pluralisme, ini adalah argumen untuk inklusi melalui konversi. Ibrahim menjadi jembatan untuk menyeberang ke barisan pengikut Nabi Muhammad. Saya paham argumen itu, tapi bukankah itu berisiko membuat Ibrahim menjadi figur partisan lagi? Sesuatu yang baru saja coba dibongkar oleh ayat sebelumnya. Saya jadi ingin tahu bagaimana Anda mendamaikan penegasan di ayat 68 yang seolah mengikat Ibrahim secara eksklusif dengan pengikut Nabi Muhammad dengan pengakuan tulis di ayat 113 yang begitu jelas memuji kesolehan ahli kitab tanpa syarat. Apakah kedua ayat ini tidak saling bertentangan menurut Anda? Apakah ayat 68 itu sebuah klaim kepemilikan atau sebuah deskripsi tentang siapa yang perilakunya paling mirip dengan Ibrahim, yaitu mereka yang tunduk pada wahyu Tuhan di zaman mereka masing-masing? Saya tidak melihatnya sebagai pertentangan, melainkan sebagai sebuah alur argumen yang progresif. Saya melihatnya sebagai klaim pewarisan yang sah. Teks ini tidak menggunakan kata mirip, tapi yang paling dekat. Itu adalah bahasa tentang afiliasi dan loyalitas spiritual. Ayat 113 mengakui adanya kebaikan di antara mereka. Itu tidak diragukan. Tapi ayat 68 memberikan arah kemana kebaikan itu seharusnya berlabuh untuk mencapai kesempurnaannya. Pengakuan kesolehan itu bisa dilihat sebagai titik awal untuk dialog, bukan sebagai pernyataan bahwa mereka sudah sampai di tujuan akhir. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya. Apa sih sebenarnya tujuan dari dialog dengan ahli kitab dalam surah ini? Tepat. Jika tujuannya semata-mata konversi, kenapa harus ada pengakuan yang begitu mendalam terhadap spiritualitas mereka? Mari kita lihat ajakan paling terkenal di surah ini, yaitu ayat 64. Marilah kita menuju kepada suatu kalimat yang sama. Kalimat ini sering dikutip sebagai landasan toleransi. Namun, kalau kita baca lanjutannya, yaitu agar kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini bukan ajakan untuk saling menerima perbedaan teologis. Ini adalah sebuah tantangan logis. Intinya adalah, jika kita semua setuju pada prinsip dasar tauhid ini, maka secara logis ikutilah wahyunya yang termurni dan terbaru yang menegaskan kembali prinsip ini. Ajakan ini bahkan diakhiri dengan semacam ultimatum halus. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, muslimun. Ini menunjukkan ada dua jalur, bergabung atau kami akan jalan terus dengan identitas kami. Jadi ini adalah ajakan untuk bergabung, bukan sekedar pengakuan bahwa semua jalan sama benarnya. Nah, disitulah pemahaman kita berbeda secara fundamental. Saya melihat ajakan kalimat yang sama itu justru sebagai upaya untuk menemukan dasar bersama.
sebuah titik temu yang paling fundamental. Fokusnya adalah kritik terhadap segala bentuk syirik atau penyekutuan Tuhan dimanapun itu ditemukan. Ini adalah standar universal. Surah ini menyerang penyimpangan bukan tradisi wahyu itu sendiri. Itulah sebabnya ketika ada sekelompok ahli kitab yang menurut penilaian teks ini sendiri berhasil menjaga kemurnian tauhid dan mengamalkannya dengan tulus, seperti yang digambarkan di ayat 113, mereka secara eksplisit diakui sebagai orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan bahwa penilaian akhir Tuhan itu didasarkan pada substansi keyakinan dan perbuatan, yaitu tauhid dan amal saleh, bukan pada label komunal seseorang. Mereka yang digambarkan di ayat 113 itu kan, dalam praktiknya mereka sudah hidup di atas kalimat yang sama itu. Oke, jadi setelah diskusi ini, posisi saya tetap tidak berubah. Saya semakin yakin bahwa surah Ali Imran, jika dibaca secara keseluruhan, memiliki arah tujuan yang jelas. Ia mengarah pada kesimpulan bahwa Islam adalah pemenuhan, penyempurnaan, dan koreksi terhadap wahyu-wahyu sebelumnya. Ayat-ayat yang tampak inklusif seperti pengakuan kesalehan ahli kitab berfungsi sebagai pembuka pintu dialog, sebuah pengakuan atas akar bersama. Tapi tujuan akhirnya adalah mengajak semua pihak untuk menerima manifestasi terakhir dari kebenaran ilahi. Pernyataan kategoris di ayat 19, agama di sisi Allah ialah Islam, dan dipertegas di ayat 85, itu tetap menjadi pilar utama yang menopang seluruh bangunan argumen dalam surah ini. Bahwa dengan hanya berfokus pada pilar-pilar tersebut, kita beresiko menyederhanakan sebuah bangunan arsitektur teologis yang sangat indah dan kompleks. Mengabaikan penekanan yang sama kuatnya pada kesinambungan kenabian, dan terutama pengakuan eksplisit atas kesalehan sebagian ahli kitab tanpa embel-embel apapun, itu akan menghilangkan nuansa yang saya yakini sengaja diletakkan di sana oleh teks ini. Bagi saya, surah Ali Imran sengaja mempertahankan sebuah tarik ketegangan yang kreatif. Ada tarikan antara panggilan kepada satu komunitas yang bersatu di bawah Nabi Muhammad, dan di sisi lain, pengakuan tulus terhadap kebajikan spiritual yang dapat ditemukan di antara mereka yang setia pada esensi wahyu sebelumnya. Pada akhirnya ya, perdebatan kita ini menunjukkan bahwa surah Ali Imran mungkin bukan sebuah buku aturan dengan jawaban ya atau tidak yang sederhana. Ia lebih terasa seperti sebuah cermin. Mereka yang mencari pembenaran untuk eksklusivitas akan menemukannya dengan sangat jelas. Betul. Dan mereka yang mencari landasan untuk pengakuan terhadap kesalehan di luar batas komunitasnya juga akan menemukannya dengan sama jelasnya. Mungkin pertanyaan sesungguhnya yang diajukan teks ini kepada kita bukanlah siapa yang selamat dan siapa yang tidak, melainkan kualitas spiritual apa, ketundukan yang tulus, keimanan pada Yang Esa, dan amal kebajikan yang membuat seseorang layak diselamatkan, terlepas dari label apapun yang melekat padanya. Teks ini tidak memberikan jawaban akhir. Ia justru memaksa kita untuk terus bergulat dengan pertanyaan itu.